Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dilansir dari laman Speedweek, usai menjalani balapan di Misano minggu lalu, Dovizioso merasa heran dan aneh start dan finish di posisi paling akhir sepanjang karirnya. Selain itu, ia juga mengaku terkena long lap penalti di balapan minggu lalu. Rasanya aneh sekali, start dari posisi ke-24. Itu adalah hal yang tidak bisa dipercaya. Apalagi di sebelah saya adalah Valentino Rossi. Jadi rasanya aneh sekali berada di grid tersebut. Tapi ya, inilah MotoGP yang kita hadapi sekarang. Ini tetaplah hal bagus. Karena apa yang kita ingin capai di semua balapan adalah bekerja keras dan belajar. Sedikit disayangkan saya harus kena long lap penalti, sehingga saya menjauh dari rombongan. Tetapi setelah itu semuanya tetap baik. Saya banyak memahami kinerja motor. Saya memiliki pace lap bagus. Pol Espargaro melewati garis finish terpaut hanya 3 detik di belakang rekan setimnya Marc Marquez dan berakhir di posisi ke-7 di Misano. Kepada Motosan usai balapan, ia pun menceritakan keluhannya dengan motor RC200V. Dengan tangki penuh dalam balapan, saat itulah motor paling kritis. Anda perlu banyak mendorong dan itu adalah bagian paling kritis dari balapan, di mana Anda bisa kehilangan segalanya. Di 3 atau 4 lap pertama, itu yang harus saya tingkatkan sekarang. Dengan Honda, sepeda motor yang Anda gunakan untuk mengerem sangat sulit dengan tangki penuh. Dikutip dari Tuta Motori Web, Luca Marini kecewa dengan hasil balapan di Misano. Start di posisi 15, ia finish di posisi ke-19 dengan selisih 36,8 detik dari Bagnaia. Dalam 2 hari pengujian yang akan dilakukannya, ia akan mencoba mencari solusi untuk meningkatkan feelingnya dengan motor. Suhu ban depan telah meningkat dan itu adalah aspek yang harus saya perbaiki, karena saya belum terbiasa mengelolanya dengan cara terbaik. Saya melaju jauh di tikungan 1, lalu saya mencoba membuang waktu, membiarkan pengendara lain lewat. Tetapi saya tetap dikenai long lap penalti, dan saya mendapati diri saya berada di belakang grup. Saya mengalami kesulitan untuk pulih. Saya sangat menderita karena saat 7 lap tersisa, bagian kiri ban belakang saya rusak parah. Kami harus bekerja, kami berada dalam jalan buntu. Jorge Lorenzo terlihat menonton jalannya balapan San Marino minggu lalu di tribun penonton. Kepada Corse di Moto, ia mengatakan bahwa Bagnaia sangat mirip dengannya. Pecco terlihat seperti saya, karena dia membalap dengan sangat presisi, dan posisi tubuh di sadel juga mirip saya. Dia tidak membuat kesalahan dan tidak banyak jatuh. Dia sering memulai balapan dengan sangat baik, dan ketika dia berhasil, dia suka melaju sendiri di depan. Dikutip dari Tuta Motori Web, Alex Marquez harus puas finish di posisi ke-15 dan harus membawa pulang 1 poin pada balapan Misano lalu. Ia pun melayangkan protes kepada Michelin yang dinilainya memiliki performa buruk di sepanjang balapan. Di grid saya melihat sesuatu yang aneh. Dalam pemanasan saya melakukan lap dengan baik 1 menit 33 detik. Saya merasa nyaman dengan ban bekas, dan di balapan yang tercepat adalah 1 menit 33,3 detik. Saya tidak ingin langsung mengambil kesimpulan. Saya hanya tidak memiliki grip belakang. Terkadang Anda hanya menggunakan ban yang performanya sedikit kurang, dan Anda menderita sepanjang balapan.
It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Kepada Moto-san, Morbidelli membeberkan penyebab debutnya bersama motor pabrikan Yamaha berakhir buruk, di mana ia start di urutan ke-16 dan finish di urutan ke-18 pada MotoGP San Marino lalu. Setelah sesi warm up, saya bahkan tidak yakin apakah saya akan balapan, tapi berkat adrenalin balapan dan obat penghilang rasa sakit saya bisa mencapai garis finish. Saya membuat awal yang bagus, tentu saja posisinya seperti apa, tetapi kami tahu bagaimana kondisi kaki saya. Setelah 8 lap saya sempat khawatir. Saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa balapan 27 lap. Kemudian saya minum obat penghilang rasa sakit. Saya tentu tidak dalam kondisi ideal, tetapi saya harus terus berjuang. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. Jorge Martin harus mengalami crash saat di awal-awal balapan. Kepada Speedweek, ia menceritakan bagaimana ia bisa crash di lap ketiga, tepatnya di tikungan ke-14. Saya memulai dengan baik, tetapi beberapa pembalap menyalip saya. Saya memiliki sedikit masalah pada awal balapan, tetapi kemudian saya dapat mengejar ketinggalan dengan cepat. Saya pikir saya bisa mengambil celah di depan. Itu sebabnya saya mencoba menyalip Fabio, tapi dia tidak membiarkan itu terjadi dan sangat agresif. Lalu saya kehilangan roda depan. Saya mungkin mencoba terlalu keras di tikungan 14. Kemudian winglet motor pecah dan motornya banyak bergoyang di tikungan cepat. Sulit untuk mengendalikan motor di lintasan. Setelah penalti kedua, saya tidak melanjutkan balapan. Saya ingin meminta maaf kepada tim dan akan berusaha lebih baik di balapan berikutnya. Dikutip dari Speedweek, usai balapan di San Marino lalu, Vinales menyebut kekuatan motor Aprilia yang tidak dimiliki motor Yamaha. Meski lebih sulit dikendalikan dari Yamaha, saya merasa potensi yang dimiliki motor Aprilia jauh lebih tinggi. RSGP memiliki tenaga yang lebih besar dan rem yang lebih baik, tapi saat ini saya masih belum bisa melakukannya dengan baik. Sulit menemukan kuncinya untuk penyetelan dan memahami semua reaksi. Ada banyak hal yang bisa saya pelajari dan tumbuh dengan motor. Dikutip dari laman Crash, Rossi bangga dengan hasil yang diperoleh Bastianini. Ia bangga dikarenakan Bastianini yang berasal dari Italia bisa membuat masa depan pembalap Italia terlihat bagus. Bastianini bukan pembalap VR46, tapi hari ini sangat mengesankan. Luar biasa, dia sangat cepat. Sepanjang akhir pekan dia membalap seperti roket, dan hari ini di balapan dia juga melakukan lap tercepat. Jadi selamat untuknya, dan saya pikir dia bisa memiliki masa depan yang sangat kuat. Saya pikir Italia di MotoGP dalam situasi yang baik, juga tanpa saya, dan ini positif. Dari Twitter MotoGP, usai balapan San Marino lalu terlihat menuju Quartararo yang diam-diam menginvestigasi ban milik Bastianini, sehingga mencuri perhatian publik. Ia pun tampak mengamati ban motor M1 miliknya sendiri yang sudah habis dan mengalami slip. Kemudian Quartararo juga mengamati ban milik Bastianini. Tampaknya Quartararo membandingkan kerusakan dari ban motornya dan Bastianini. Di lap terakhir saya sedikit terlalu jauh dari Pecco, karena di tikungan 4 dan 5 Pecco lebih kuat daripada Jack. Saya sudah ingin menyalipnya di tikungan 6, tetapi saya terlalu jauh dan ban belakang saya mengalami banyak slip.
Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.